Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami akan membahas soal kompetensi teknis untuk teman-teman guru di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu, di video sebelumnya kami telah membahas kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan moderasi beragama. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk beberapa hari ke depan kami akan fokuskan dulu di kompetensi teknis. Dan semoga dengan adanya video kali ini dapat membantu teman-teman semuanya untuk lolos seleksi P3K tahun 2023. Amin ya robbal alamin. Nah Bapak Ibu, video kali ini merupakan video part 1 untuk kompetensi teknis, dan part selanjutnya teman-teman nanti teman-teman bisa lihat di video kami selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soalnya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Dalam RPP yang disusun oleh guru, tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, mampu menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, dan E. Kata kerja operasional atau KKO. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu cara merumuskan tujuan pembelajaran. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini dikenal dengan istilah kaidah ABCD. Jadi A-nya ini Bapak Ibu, A-nya adalah audience, artinya peserta didik yang akan belajar atau siswa yang akan kita ajar sebagai guru. B. Behavior. Behavior artinya perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa kita setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Condition artinya kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan kepada siswa atau alat ataukah peralatan yang digunakan oleh siswa pada saat dilakukan penilaian. Dan degree ini adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, Bapak Ibu, contoh ini ada tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, nah inilah yang disebut dengan C. Artinya kondisi. Kondisi atau batasan yang dikenakan oleh siswa kita ini pada saat dilakukan oleh penilaian. Kemudian siswa itu yang disebut dengan audience. Siswa yang akan kita ajar atau peserta didik yang akan belajar. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, itu yang disebut dengan behavior. Artinya perilaku yang spesifik yang akan muncul setelah siswa ini nanti memperoleh pengalaman belajar. Mungkin dari sebelumnya yang tidak tahu tentang kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, akhirnya dapat mengetahui setelah Bapak Ibu menjelaskan materi kepada siswa. Itulah yang disebut dengan behavior. Perilaku yang spesifik yang muncul setelah ada pengalaman belajar. Kemudian D, degree itu adalah tingkat keberhasilan secara benar misalnya, ataukah dengan tepat, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi ingat Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang baik yang sering Bapak Ibu susun di RPP harus memenuhi kaidah A, B, C, D. Jadi A-nya ini audience, behavior, condition, and degree. Mari kita ke soal nomor 1 Bapak Ibu. Soal yang pertama tadi dikatakan di sini bahwa ternyata tujuan pembelajaran ini kurang lengkap. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, berarti ini sudah ada C-nya Bapak Ibu ya. Kondisi.
dapat menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dengan ini sudah ada B-nya, ada behaviornya, ada perilaku nanti spesifik yang muncul setelah dia menerima pengalaman belajar. Dengan benar, wah ada degree-nya. Jadi C, B, D ada. Nah, untuk rumusan tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu tidak ada audiensnya, tidak ada A-nya. Berarti jawaban yang benar adalah A. Nah, teman-teman, supaya ini benar dapat ditambahkan di sini siswa di sini Bapak Ibu atau peserta didik dapat menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian A. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya atau soal nomor 2 Bapak Ibu, kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap menjelang tes kami selalu membuka kelas premium atau simulasi tes. Nah, teman-teman, tahun ini juga insya Allah teman-teman kami membuka kelas premium dan simulasi tes P3K tahun 2023. Nah, kelas premium dan simulasi ini teman-teman sangat membantu sekali bagi teman-teman yang saat ini mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun ini. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Berikut link WhatsApp kami teman-teman 085 398 062834 atau teman-teman bisa DM kami di Instagram, nama Instagram kami @sulnana. Dan semua link ini teman-teman kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman mengakses atau menghubungi kami. Jelas ya teman-teman? Next kita akan lanjut ke soal nomor 2 atau soal selanjutnya. Oke, next Bapak Ibu kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Bu Tari akan menyusun RPP dengan KD, menulis puisi dengan tema tertentu berdasarkan konteks dan lingkungan tertentu. Rumusan tujuan pembelajaran yang dituliskan adalah melalui kegiatan praktik menulis, peserta didik mampu menentukan tema, menentukan unsur-unsur puisi berdasarkan tema, menyusun teks puisi berdasarkan ringkasan peristiwa dengan memperhatikan aspek kebahasaan. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang tepat karena A. Tidak ada rumusan degree, B. Tidak ada rumusan kognisi, C. Tidak ada rumusan audience, D. Tidak ada rumusan behavior, dan E. Tidak ada rumusan condition. Nah, Bapak Ibu, mari kita cek. Melalui kegiatan praktik menulis, Bapak Ibu, berarti ini adalah C-nya. Peserta didik ini, audiensnya A-nya, Bapak Ibu, mampu menentukan sampai dengan aspek kebahasaan, ini adalah behaviornya. CAB. Berarti yang tidak ada adalah D-nya Bapak Ibu, degree-nya. Tidak ada secara benarnya, secara tepat, secara dan seterusnya. Jadi untuk soal ini langsung saja Bapak Ibu, jawaban yang benar adalah bagian A. Tidak ada rumusan degree pada tujuan pembelajaran ini. Next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 3. Saya rasa mengenai tujuan pembelajaran Bapak Ibu sudah paham. Next kita ke soal nomor 3 Bapak Ibu. Pada musim pandemik COVID-19, tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan termasuk untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswanya. Media penyebarluasan hasil perbaikan yang tepat adalah A. Laporan ilmiah, B. Papan pengumuman sekolah, C. WhatsApp, D. Ruang guru, dan E. Ruang kelas. Nah, Bapak Ibu, karena ini masih daring, masih ada COVID-19 Bapak Ibu, maka salah satu di antara kelima ini yang menurut Bapak Ibu ini yang cocok untuk digunakan menyebarluaskan pada media daring yang mana Bapak Ibu. Dan serasa jawaban yang benar adalah bagian C, WhatsApp. Jadi selama kita daring, selama pandemi, media penyebarluasan yang paling bagus digunakan adalah WhatsApp. Karena ini aplikasi yang paling mudah dan hampir semua orang mempunyai aplikasi WhatsApp. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 4.
Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu tentang model-model pembelajaran abad 21 atau yang saat ini gencar-gencarnya dipromosikan oleh pemerintah kita. Nah, Bapak Ibu, ada disebut dengan model pembelajaran kooperatif. Artinya, suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Bapak Ibu, kata kunci dari model pembelajaran ini adalah siswa diajak bekerja sama dan dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Yang warna merah ini Bapak Ibu, supaya memudahkan Bapak Ibu mengingat nanti ketika ada soal yang muncul mengenai kooperatif. Intinya kooperatif itu adalah siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang kedua adalah project based learning. Sebuah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu, ada proyek nanti yang diberikan kepada anak-anak dan mereka mengerjakan proyek tersebut. Nah, dalam kegiatan ini siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis informasi untuk memperoleh berbagai hasil belajar, apakah kognitif, psikomotorik, ataupun yang afektifnya. Yang ketiga adalah problem based learning. Artinya, kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Nah, Bapak Ibu, kata kunci dari problem ini Bapak Ibu ini ada menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik yang bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi tadi kooperatif ada kerjasama, project ada proyek, problem ada masalah-masalah real dalam dunia nyata. Next Bapak Ibu ada yang disebut dengan inquiry. Inquiry adalah proses untuk memperoleh informasi dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Ketika nanti pada suruh menemukan kata observasi atau eksperimen berarti itu adalah inquiry. Guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Next Bapak Ibu ada discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari atau menyelidiki. Nah, discovery learning ini Bapak Ibu, dia lebih ke penemuan Bapak Ibu, mencari, menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Dan yang terakhir adalah kontekstual. Nah, kontekstual artinya konsep belajar di mana siswa ini mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Ini mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kata kuncinya adalah mengaitkan materi dengan dunia nyata. Jelas ya Bapak Ibu, ada 6 model pembelajaran dan masih banyak sekali model pembelajaran abad 21. Namun yang paling sering kita gunakan adalah yang ke-6 ini. Ada kontekstual, discovery, inquiry, problem, project, dan kooperatif. Seperti tadi di soal nomor 4 Bapak Ibu, soalnya seperti ini. Kata kuncinya adalah siswa ini dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan atau dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tadi dengar penjelasan saya, maka soal ini termasuk model pembelajaran A. Kooperatif salah, inquiry juga salah, problem solving juga salah Bapak Ibu, nggak ada masalah. Discovery juga salah, ini termasuk dari kontekstual. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini kata kuncinya. Siswa mengaitkan atau menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan atau dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Maka jelas untuk soal nomor 4 bagian E, kontekstual adalah jawaban yang paling tepat.
Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 5, masih model pembelajaran. Pak Edi selaku guru madrasah merasa peserta didiknya ini kurang kreatif, kurang mandiri, kurang percaya diri, dan kurang bertanggung jawab. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menghasilkan produk kreatif untuk mengatasi pemanasan global. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah Bapak Ibu, untuk soal ini kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu, siswa mampu menghasilkan produk kreatif. Nah, Bapak Ibu, ketika siswa mampu menghasilkan produk kreatif, berarti itu termasuk model pembelajaran berbasis proyek. Siswa diberikan proyek dan hasil akhir dari model pembelajaran ini adalah siswa dapat menghasilkan suatu produk. Maka untuk soal nomor 5 bagian C adalah jawaban yang benar. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Next kita ke soal nomor 6. Seorang guru menggunakan model pembelajaran yang memiliki keunggulan agar siswa dapat berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Model tersebut merupakan, Bapak Ibu, untuk soal ini kata kuncinya adalah memecahkan masalah yang dihadapi. Berarti ini termasuk A. Role playing bukan, inquiry, C. Problem, DE. Nah, ini termasuk dari problem based learning. Ada kata kuncinya Bapak Ibu, memecahkan masalah yang dihadapi secara realis di dunia nyata. Jelas ya Bapak Ibu, saya rasa untuk model pembelajaran Bapak Ibu sudah paham. Tadi ada tujuan pembelajaran, ada ABCD-nya. Kemudian model pembelajaran ada 6. Kooperatif, project based learning, problem, inquiry, kontekstual. Dan Bapak Ibu bisa memahami ke semuanya itu. Next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 7. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan yang benar adalah A, B, C, D, dan E. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu seperti apa sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran. Sintaks model pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu ini ada 6. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian membuat desain proyek. Setelah siswa menemukan pertanyaan mendasar, kita buat desain proyeknya. Setelah itu kita menyusun penjadwalan. Setelah itu kita monitor kemajuan proyek siswa. Setelah itu ada penilaian hasil. Dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Nah, kita kembali ke soalnya Bapak Ibu. Dikatakan tadi bahwa ini Bapak Ibu, urutan yang benar dalam langkah-langkah pembelajaran project based learning adalah yang pertama tadi itu adalah menentukan pertanyaan mendasar. Jadi Bapak Ibu, 1 masuk. Oke, benar. Setelah itu Bapak Ibu, kemudian mendesain perencanaan proyek, kemudian 1, 2. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah menyusun jadwal Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 6. 1, 2, 6. Berarti jawaban yang benar adalah bagian A. Oke, Bapak Ibu. 1, 2, 6. Kemudian memonitor. Oke, benar. Yang kelima itu adalah menguji hasil. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, inilah urutan dari sintaks model pembelajaran project based learning. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu. 1, kemudian yang kedua mendesain. Setelah itu menyusun jadwal, kemudian memonitor peserta didik, menguji hasil atau penilaian, dan mengevaluasi pengalaman. Sehingga yang benar untuk soal nomor 7 adalah bagian A. Oke. Jelas ya Bapak Ibu harus hafalkan sintaksnya ini, jangan sampai nanti ada soal serupa yang muncul. Bagaimana sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran project based learning. Next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 8. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar, orientasi pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, maka urutan langkah yang tepat adalah A, B, C, D, dan E. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu sintaks dari model pembelajaran problem based learning atau berbasis masalah. Yang pertama itu adalah mengorientasikan siswa pada masalah aktual dan autentik. Setelah itu kita organisasikan siswa untuk belajar, kemudian kita bimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke Bapak Ibu ya, jadi yang pertama orientasi, kemudian organisasi, kemudian membimbing, menyajikan, dan menganalisis. Kita kembali ke soal yang tadi Bapak Ibu. Oke, langkah pertama itu adalah orientasi siswa pada masalah. Ini ya Bapak Ibu, 2, berarti kemungkinan yang benar adalah bagian C dan E. A, B ini Bapak Ibu salah ya, kita skip aja. Setelah itu kita organisasikan siswa dalam belajar 21. Ini salah. Jadi yang benar adalah bagian E. 21 orientasi, kemudian mengorganisasikan siswa, kemudian membimbing, kemudian menyajikan 4, dan mengevaluasi. Kelima. Oke, jawabannya yang benar adalah bagian E untuk soal nomor 8. Nah, Bapak Ibu juga harus pahami sintaks-sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Jelas ya Bapak Ibu, saya rasa untuk project based learning, problem based learning ini sering hampir setiap ada pretest selalu naik di ujiannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena project based learning dan problem based learning adalah model pembelajaran yang saat ini diwajibkan untuk setiap guru diterapkan atau diaplikasikan ke dalam pembelajaran di kelas. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 9. Soalnya seperti ini. Ibu Agni sangat prihatin karena siswanya ini mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materinya rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah A. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. B. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa. C. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. D. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Dan E. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Nah Bapak Ibu, soal ini termasuk soal PTK Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, PTK juga banyak sekali naik di pretest. Apa itu PTK Bapak Ibu? Yang perlu Bapak Ibu paham di sini bahwa PTK itu tujuannya adalah untuk perbaikan pembelajaran. Jadi PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Jadi seumpama Bapak Ibu selama ini mengajar di sekolah, kemudian Bapak Ibu merasa bahwa kok ini anak-anak setiap selesai saya kasih ulangan. Ketika Bapak Ibu selesai menyelesaikan sebuah KD dan memberikan evaluasi atau ulangan kepada siswa kita Bapak Ibu, nah, hampir 50% siswa ini di bawah KKM. Artinya tingkat pemahamannya rendah. Kemudian Bapak Ibu menganalisis kira-kira apa yang salah. Maka Bapak Ibu melakukan PTK, penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu mungkin mengubah metode atau model pembelajaran yang saat ini Bapak Ibu gunakan. Kemungkinan dulu Bapak Ibu menggunakan metode diskusi. Nah, karena Bapak Ibu rasa bahwa metode diskusi ini kurang berhasil kepada anak yang Bapak Ibu ajar, maka Bapak Ibu ganti menjadi problem based learning atau project based learning. Nah, penerapan project based learning ini atau problem based learning ini kepada anak didik Bapak Ibu untuk meningkatkan pemahamannya kepada materi tertentu, itulah yang disebut dengan PTK, penelitian. Nanti hasilnya Bapak Ibu apakah berhasil atau tidak. Oke, jelas ya Bapak Ibu, tujuan dari PTK ini Bapak Ibu adalah untuk perbaikan pembelajaran atau ada peningkatan nilai yang didapat siswa sebelum menerapkan metode yang baru hingga setelah menerapkan metode yang baru. Nah, dalam soal ini Bapak Ibu,
Yang ingin ditanyakan itu adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara peneliti. Apakah nanti kira-kira betul nggak kira-kira nanti ini metode yang akan diterapkan ini berhasil atau tidak? Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini yang termasuk hipotesis itu adalah ini Bapak Ibu, bagian C. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Nah, inilah yang diyakini peneliti atau guru yang meneliti bahwa insya Allah nanti ketika saya menerapkan metode baru, contohnya adalah tindakan bimbingan belajar ini akan meningkatkan pemahaman siswa. Ini baru dugaan sementara Bapak Ibu. Dugaan dari seorang peneliti. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara seorang peneliti terhadap objek yang akan diteliti. Objek yang akan diteliti. Maka untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian C. Oke, jelas ya Bapak Ibu semuanya. Dan di akhir video Bapak Ibu, saya ingin memberikan soal bonus kepada Bapak Ibu. Dan jawaban Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom komentar. Soalnya seperti ini. Materi pelajaran yang diajarkan di sebuah sekolah dilaksanakan pada jam terakhir setiap hari Sabtu. Seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya siswa yang menguap, mengantuk, ogah-ogahan menerima materi. Situasi kelas ramai karena banyak siswa yang berbincang-bincang. Saat dilakukan penilaian, hasil mengecewakan karena nilai hasil belajar selalu rendah dan mayoritas berada di bawah KKM. Perbaikan pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang relevan adalah menerapkan model pembelajaran A. Proyek, B. Inquiry, C. Kooperatif, D. Berbasis masalah, dan E. Talking stick. Nah, jawaban Bapak Ibu silakan dituliskan di kolom komentar dan insya Allah akan saya bahas di video saya selanjutnya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti simulasi bersama kami, linknya kami akan sertakan di kolom deskripsi. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya.